Baik, selamat malam, Prof. Dan teman-teman yang telah menonton video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari desain kemasan yang disusun oleh Febrio Rinaldo Tanwar dengan NIM G031221060. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwa kemasan memiliki fungsi utama dalam melindungi produk dari kerusakan fisik, kontaminasi, dan pengaruh lingkungan selama penyimpanan dan distribusinya. Namun, apa sih itu kemasan? Kemasan adalah suatu material atau wadah yang digunakan untuk membungkus, melindungi, menyimpan, mengangkut, dan mempresentasikan suatu produk agar tetap aman, terjaga kualitasnya, dan mudah didistribusikan. Nah, kemasan ini dapat memberikan kenyamanan serta promosi untuk menarik perhatian konsumen melalui desain visual, informasi produk dan branding. Selanjutnya, kemasan sebenarnya ada tiga. Ada primer yang langsung bersentuhan dengan produk, ada sekunder yang bersentuhan langsung dengan kemasan primer, dan yang ketiga ada kemasan tersier sebagai box dari kemasan yang ada pada dua sebelumnya. Namun, apa sih itu desain kemasan? Desain kemasan itu adalah proses kreatif untuk merancang sesuatu fungsional, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan komunikatif guna menyampaikan pesan atau identitas produk. Oleh karena itu, kita bisa lanjut ke desain kemasan, di mana desain kemasan sendiri merupakan perpaduan antara perlindungan produk dan estetika visual untuk menarik perhatian konsumen serta menyampaikan informasi produk secara efektif. Nah, namun pada produk yang akan saya presentasikan desainnya, saya memilih kopi. Ice Long Black adalah minuman kopi dingin yang dibuat dengan menuangkan satu atau dua espresso ke dalam air dingin dan air yang bersih es batu. Minuman ini akan memiliki rasa kopi yang kuat dan tajam tanpa tambahan susu atau pemanis, serta mempertahankan karakter khas espresso dalam bentuk yang menyegarkan. Lalu, sebenarnya siapa sih target konsumen dari produk kopi ini? Yang pertama, sudah pasti mahasiswa atau pelajar yang sering begadang. Yang kedua, adalah penikmat kopi. Oleh karena itu, kita harus menentukan suatu desain dengan tetap memperhatikan berbagai aspek pentingnya seperti fungsionalitas, informasi produk, daya tarik produk, kemudian identifikasi merek, keberlanjutan dan ramah lingkungan, ketahanan dan keamanan, kesesuaian dengan peraturan dan hukum, serta kemudahan pembuangan. Yang mana semua aspek ini akan berkaitan seperti fungsionalitas, di mana fungsionalitas baik artinya produk dapat terjaga dalam suatu kemasan. Sehingga jika fungsionalitasnya baik, maka brandingnya juga harus dibentuk dengan baik, dengan memperhatikan font, warna, dan tipografi yang digunakan saat membuat desain, sehingga akan menarik daya tarik konsumen kepada produk itu. Kemudian, desain juga dapat memberikan kemudahan identifikasi, sehingga semua aspek ini harus diperhatikan dalam pembuatannya. Lalu, dalam produk kopi, saya menggunakan kemasan kaleng. Nah, dalam kemasan kaleng ada dua tipenya. Yang pertama karbonasi dan dua non-karbonasi. Pada kopi, saya memilih non-karbonasi karena jenis kemasan ini tidak dirancang untuk menahan tekanan internal akibat gas karbon dioksida atau CO2 dari kopi. Yang mana kopi yang telah disangrai akan menyebabkan terbentuknya gas CO2 selama proses pemanggangan. Sehingga ketika sudah menjadi dalam bentuk minuman, kopi tidak akan membentuk gas CO2 sehingga saya memilih non-karbonasi. Nah, lalu ini adalah desain kemasan kopi yang mana saya menggunakan produk kaleng dan desain ini saya buat dari Corel Draw di mana satu desain harus menampilkan keseluruhan informasi yang jelas seperti jenis produk, merek dagang, desain visual dan branding, merek bersih, logo halal, tanggal expire, komposisi, nomor izin edar, informasi produsen, nama perusahaan, logo perusahaan, nilai gizi, dan cara penyajian serta cara penyimpanannya. Oleh karena itu, semua aspek harus masuk ke dalam desain suatu kemasan. Maka dari itu, kemasan yang baik bukan hanya membungkus, tapi melindungi, mengkomunikasikan, dan menjual. Saya Febri Ronaldo Tanwar, terima kasih atas waktunya dalam menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih.